Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah analisis keuangan negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Maris Herdianti, Magister Ekonomi, dengan anggota yaitu yang pertama saya sendiri Reza Tatimatus Solikah, kemudian yang kedua Afrina Ika Suci, kemudian anggota yang ketiga Khofifah Ivana Zahro, dan yang keempat Desiwi Widya Waluyanda. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami yaitu mengenai penerimaan dan pendapatan negara. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan perbedaan pendapatan serta penerimaan negara. Pengertian penerimaan negara. Nah, penerimaan negara ini diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan pendapatan negara yaitu sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintah dalam berbagai bidang dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu yang pertama, kalau penerimaan negara itu uang yang masuk itu masuk ke dalam kas negara. Sedangkan pendapatan negara itu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai pertambahan nilai kekayaan negara. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau penerimaan negara itu menerapkan konsep kas basis. Konsep kas basis ini ketika segala bentuk kas dan setara dengan kas yang diterima pada periode tertentu diakui sebagai penerimaan BLUD pada periode tertentu. Kemudian yang perbedaan pendapatan negara yang kedua yaitu menerapkan konsep akrual basis. Nah, konsep akrual basis ini terjadi ketika segala sesuatu yang diakui sebagai pendapatan BLUD yaitu berdasarkan waktu kapan diakui sebagai pendapatan, bukan saat kas itu diterima. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mbak Afrina. Baik, materi selanjutnya adalah sumber penerimaan dan pendapatan negara. Sumber penerimaan dan pendapatan negara ini ada 3. Yang pertama adalah pajak dan dibagi beberapa elemen. Yang pertama adalah pendapatan PPh, pendapatan PPN, pendapatan cukai, pendapatan biaya masuk dan keluar, pendapatan PBB, dan pendapatan pajak lainnya. Dan penerimaan negara bukan pajak, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan yang terakhir adalah hak negara lainnya. Dan yang ketiga adalah hibah. Hibah terencana, hibah langsung, hibah melalui KPPN, hibah tanpa melalui KPPN, hibah dalam negeri, hibah luar negeri, dan hibah daerah. Untuk tabel di samping itu adalah laporan penerimaan negara dari pajak dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Materi selanjutnya kepada Mbak Nana dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem penerimaan dan pendapatan negara. Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan negara, pemerintah atau Menteri Keuangan telah menyusun sistem dan aplikasi berupa modul penerimaan negara yang berlaku hingga dewasa ini. Modul penerimaan negara merupakan sistem guna mengatur penerimaan negara dengan mengintegritaskan semua institusi, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Anggaran yang melaksanakan penerimaan pendapatan negara. Perbaikan terakhir dilakukan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik.
MPN G2 tidak hanya digunakan untuk melakukan penerimaan pendapatan negara atau pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak dan hibah, tetapi juga digunakan untuk penerimaan selain pendapatan, misalnya pengembalian sisa uang persediaan dan pengembalian belanja. Alur setoran penerimaan negara yaitu dari wajib pajak, wajib setor, dan wajib bayar ke peserta pajak atau simponi, lalu dari peserta pajak atau simponi ke input setoran, lalu dari input setoran ke kode billing, dari kode billing ke teller, ke ATM, dan ke banking, serta ke EDC atau Electronic Data Capture. Setelah itu ke setoran tunai, debit rekening, lalu ke BPN, struk ATM sebagai BPN, dan konfirmasi berlaku sebagai BPN, serta struk EDC sebagai BPN. Sekian dari saya lanjut ke materi berikutnya. Saya persilahkan Mbak Desiwi. Materi selanjutnya adalah kondisi terkini. Dalam acara Ekonomi Outlook tahun 2023 dengan tema menjaga momentum ekonomi di tengah ketidakpastian di Hotel ST Regis Jakarta pada Selasa 28 Februari tahun 2023, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Republik berbicara mengenai masalah penerimaan negara bahwa ekonomi kita tumbuh 5,3%. Ekspor kita masih bagus, surplus 3 kali lipat dari tahun 2021. Penerimaan negara kita tumbuh sebesar 48% sampai dengan Januari. Ini dalam situasi semua mengatakan dunia gelap dan dunia situasinya tidak baik-baik saja. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada Januari 2023 tumbuh sebesar 48,6% secara tahunan, yaitu sebesar 162,23 triliun rupiah atau mencapai 9,44% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara 2023. Pertumbuhan penerimaan pajak di awal tahun didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi pada Desember 2022 saat momen libur Natal dan Tahun Baru serta dampak implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur sejumlah instrumen reformasi pajak. Secara umum, pada Januari 2023, pendapatan negara tumbuh sebesar 48,1%, secara tahunan sebesar 232,2 triliun rupiah atau mencapai 9,4% dari target APBN. Selain penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai juga masih sesuai jalur meski sedikit menurun. Kemenku mencatat penerimaan bea dan cukai mencapai 24,11 triliun rupiah atau turun sebesar 3,4% secara tahunan. Berdasarkan penjelasan dan data-data di atas, dapat kita pahami bahwa penerimaan negara mulai awal tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 48% yang banyak ditopang dari sektor pajak, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Selain penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai juga masih sesuai jalur meski sedikit terjadi penurunan. Bahkan, penerimaan negara bukan pajak juga mengalami peningkatan yang didorong oleh sumber daya minyak dan gas serta sumber daya alam non-migas. Dengan demikian, menurut kelompok kami, terdapat hubungan yang positif antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan yang bisa dikatakan signifikan dan dari penerimaan pajak tentu akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Karena peningkatan penerimaan pajak mendorong perekonomian dan pembangunan ekonomi. Pemerintah menyiapkan APBN di tahun 2023 mendatang yang memiliki tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menyusun APBN dengan memperhatikan prediksi kondisi ekonomi tahun depan atau biasanya disebut asumsi makro. Dengan asumsi tersebut, pemerintah memperkirakan pendapatan negara tahun 2023 sebesar 2.463 triliun rupiah.
APBN tahun 2023 terus diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian, namun APBN 2023 jelas akan terus diuji dengan gejolak ekonomi yang tidak mudah. Oleh karena itu, APBN tahun 2023 optimis namun tetap waspada. APBN adalah uang kita, uang rakyat, yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.